Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Selamat siang Sobat Kelautan dan Perikanan. Kembali lagi di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Hari ini podcast akan dipandu oleh saya Winda, dan di sebelah saya kita sudah kedatangan seorang narasumber yang bernama Bapak Iskandar selaku Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau. Halo Pak Iskandar, Halo, sehat Assalamualaikum. Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Iskandar mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu riwayat karir Bapak nih selama di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung kepada Sobat Kelautan dan Perikanan. Silakan Pak. Terima kasih sahabat perikanan yang saya sayangi. Saya menjadi pegawai di Dinas Perikanan semenjak dari 80% ya Mbak Winda. Dari tahun 90 saya sudah di perikanan sampai dengan sekarang saya hitung sudah 32 tahun ya. Memasuki 33 tahun dari golongan 2A. Di golongan 2A saya pertama dulu ditempatkan di protokol kalau zaman sekarang ya ajudan ya. Kemudian dipindahkan lagi ke bidang prasarana. Kemudian dari situ saya dipindahkan lagi ke bidang produksi. Dulu ada bidang produksi. Kemudian ada lagi saya dipindahkan di bidang program. Nah, sedangkan riwayat jabatan ya dari tahun 90 tersebut saya baru bisa dapat diamanahkan jabatan itu pada tahun 2008. Ya, selama 19 tahun ya. Iya, lama ya Pak perjalanannya Pak. Ya, alhamdulillah pada tahun 2008 tersebut saya dipercaya sebagai kepala sub umum dan kepegawaian pada UPT Balai Benih. Dulu Balai Benih Ikan yang sekarang sudah menjadi Balai Benih Perikanan Air Laut Payau. Kemudian dari tahun 2008 tersebut saya dipercaya dan alhamdulillah tidak dipindah-pindahkan. Mungkin dianggap saya mampu atau justru cukup di situ barangkali. Daripada tahun 2021 kemudian dari 13 tahun kemudian saya baru dipercaya untuk menduduki jabatan eselon 3 atau eselon 3B ya. Kepala UPT Balai Perikanan Budidaya Air Laut Payau. Itu Mbak Winda Gret. Jadi perjalanan karir Bapak dari golongan 2A sampai sekarang di eselon 3B. Iya. Dan itu selama itu di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung terus ya Pak? Tidak berpindah kemana-mana ya Pak? Tidak kemana-mana. Dan lebih banyak di balai. Balai. Ya seperti itu ya Pak. Oke, terus saya mau tanya Pak, UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau itu apa sih Pak? Boleh diceritakan mungkin kepada Sobat Kelautan dan Perikanan? Iya. Balai Budidaya Air Laut Payau ini berdirinya tahun 2020 berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2020 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas provinsi dan UPT. Kemudian sebelumnya tahun 2019 masih Balai Benih Ikan. Jadi sedangkan yang kita urus istilahnya, kita selain teknik operasional, UPT ini juga memberikan pelayanan pada masyarakat. Sedangkan tugas yang kami dapat sebagai UPT ini adalah melaksanakan uji terap, uji kerjasama pengelolaan produksi dan bimbingan teknis pengelolaan budidaya perikanan air laut dan air tawar lintas kabupaten kota. Kemudian sedangkan tupoksi kami sendiri yaitu pelaksanaan dari teknis uji coba tersebut, kemudian pelaksanaan dari bimbingan teknis tentang budidaya perikanan dan air laut Payau, kemudian melaksanakan kerjasama pengelolaan produksi. Itu diantaranya Mbak. Oke. Kemudian UPTD ini
ada fasilitas-fasilitasnya mungkin Pak yang bisa kami tahu dari Bapak? Mungkin bisa ceritakan apa sih fasilitas ada di sana yang mungkin nih Sobat Kelautan dan Perikanan tertarik nih Pak kalau mau main-main ke UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau. Iya. Sementara kan kita masih berkantor di Purbolinggo ya Mbak ya, di Balai Benih Ikan Sentral Purbolinggo, karena kantor kita yang di Kota Agung belum siap, sehingga kita masih berkantor di sana. Ya cukup menarik sih kalau mau main-main di sana Mbak Winda, Iya, karena Pak. kita di sana punya kolam ya, kolam ikan, ada 39 kolam. Uh, Kemudian ada fasilitas kantor ya, fasilitas musola, kemudian mes, aula, dan hatchery baru kita rehab. Kemudian ada gudang pengepakan, Mbak. Sedangkan komoditi-komoditi yang ada di sana itu ada ikan mas, ikan nila, ikan gurame, ikan patin, kemudian ikan yang sekarang ini sedang diharapkan bisa dikembangkan di Lampung oleh Pak Gubernur, yaitu ikan baung, ikan jelabat. Itu Mbak Winda, itu komoditi yang ada di balai kita. Dan alhamdulillah mengenai ikan jelabat tadi, itu dari tahun 2021 kemarin kita sudah bisa mengadakan pemijahan sendiri di balai kita. Oke, jadi banyak ya Pak jenis-jenis ikan yang ada di sana gitu Iya, ya Pak. iya. Oke, terus mungkin apa di UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau ini ada pembukaan Pak untuk pelatihan mungkin kepada Sobat Kelautan dan Perikanan, mungkin yang mau belajar cara pemijahan atau pembenihan, pembesaran seperti itu Pak? Iya, saya terlupakan. Memang di balai kita ini juga menyediakan gitu bagi adik-adik mahasiswa ataupun siswa yang akan mengadakan praktek lapangan di UPT kita siapkan. Di sana sudah ada fasilitas pembelajaran, yaitu ada kolam, ada praktek pemijahan, mulai dari penyuntikan sampai pemijahan itu sendiri sudah ada di sana. Jadi adik-adik bisa belajar di sana dan dibantu oleh pembimbing-pembimbing yang cukup profesional, Mbak. Oke, jadi kalau memang Sobat Kelautan dan Perikanan tertarik nih mau ngebenin ikan ya Pak, pembesaran, penyuntikan ikan, bisa main-main ya Pak ke UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau. Iya, silakan Mbak. Insya Allah dijamin ya Pak menambah ilmunya. Iya. Oke, kemudian mungkin kita bisa lanjutkan Pak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau, apa aja ya Pak? Kegiatan yang sudah kita laksanakan baik sebelum saya menjabat atau sudah saya menjabat, dari tahun 2020 itu kita belum pernah putus sampai 2022 ini kita selalu memberikan bantuan benih kepada pokdakan ya, yang dimana pokdakan yang mendapatkan bantuan ini adalah pokdakan yang terdaftar, terregistrasi dalam baik di kabupaten, dinas kabupaten. Dari sana mereka membentuk pokdakan nanti mengajukan proposal pada melalui dinas dan disampaikan ke kita di sini. Nanti kita identifikasi di lokasinya benar layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan benih. Dari tahun 2019 sudah kita laksanakan, Pak. Dan pada tahun ini juga kita tetap laksanakan, bahkan tahun ini kita akan berikan bantuan terhadap 73 pokdakan yang tersebar di 9 kabupaten kota. Kemudian jumlah benih yang akan kita bantukan itu sekitar 700.000 benih. Kemudian dari komoditi ikan lele, ikan baung, dan ikan nila, Mbak. Mudah-mudahan program ini akan tetap konsisten kita laksanakan, karena memang walaupun sifatnya adalah stimulus, mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu para petani pembudidaya ikan untuk mengembangkan
perikanan di Provinsi Lampung. Oke, jadi UPTD ini bukan hanya untuk mahasiswa saja ya Pak, tapi juga untuk masyarakat luas yang ingin berbudidaya ikan gitu ya Pak ya. Jadi bisa mengajukan bantuan melalui proposal, pembentukan kelompok dulu gitu ya Pak, kemudian bisa mengajukan ke UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau. Ya, seperti itu ya Pak. Oke, mungkin dari UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau ini, apakah ada pos-posnya Pak di setiap kabupaten? Di kabupaten sebenarnya kita kan punya balai benih lokal istilah atau BBI lah. Ada 6 BBI dan Dempon. Jadi 6 BBI itu adalah satu itu BBI Kota Agung, kemudian BBI Palas, BBI bukan BBI dia, Dempon Kualas Kampung Mbak ya. Kemudian ada hatchery di Merak Blantung sana. Kemudian satu lagi adalah tambak yang di Kota Agung Mbak yang siap untuk diprofesionalkan. Semua ini adalah fasilitas yang sebenarnya untuk mendukung untuk balai benih tersebut Mbak. Seperti jadi untuk teman-teman kabupaten yang berada di mungkin tadi ya Pak Kota Agung, di Kalianda segala macam bisa main-main juga ya Pak ke balai-balai atau hatchery yang tadi Bapak sebutkan. Ya, tapi karena ini ya Mbak saya tambahkan karena ada keterbatasan ya baik dari anggaran maupun SDM kita, sehingga pengelolaan dari balai-balai benih tersebut nggak sepenuhnya kita, banyak yang kita serahkan juga ke kabupaten. Di antaranya yang di Kota Agung dan di Palas. Kemudian yang kita sekarang ini lebih terkonsen yang di sentralnya itu Balai Benih Ikan Sentral Probolinggo. Oke, mungkin ya mungkin selanjutnya rencana ke depannya nih Pak dari UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau selama tahun 2022 atau mungkin tahun depan Pak di 2023 boleh diceritakan ke Sobat Kelautan dan Perikanan? Ya, kalau tahun 2022 tadi sudah kami sampaikan bahwa kita akan memberikan bantuan benih lagi, yaitu sebanyak 73 pokdakan yang tersebar di 9 kabupaten kota. Dan memang ini konsisten kita laksanakan. 2023 akan kita ajukan lagi dalam pengajuan anggaran. Selain itu juga kita tetap melanjutkan rehab kolam kita Mbak yang memang belum selesai, sekitar baru 80% lah yang kita rehab sehingga dia menjadi kolam plastik. Selama ini kan kolam tanah gitu. Seperti itu. Ya, mungkin ada bedanya Pak dari kolam tanah atau kolam plastik dalam budidaya ikannya? Ya sebenarnya plastik ini yang pasti dia bisa menahan kebocoran air sehingga air lebih efisien di kolam dan dalam situasi kekurangan air pun kita masih bisa mempertahankan air itu. Terakhir Pak mungkin harapan Bapak terhadap UPTD Balai Benih Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau ke depannya seperti apa Pak? Ya saya berharap UPT ini tetap eksis, tetap memberikan bimbingan dan bantuan terhadap pembudidaya di sekitarnya dan memberikan bimbingan juga terhadap UPR-UPR yang ada sehingga produksi benih maupun produksi budidaya perikanan di Lampung minimal terpenuhi untuk Provinsi Lampung. Kalau bisa kita ekspor gitu. Oke, sip. Gitu, semoga harapan tersebut bisa tercapai ya Pak. Makasih Mbak. Ya amin. Oke, mungkin sekian podcast hari ini. Kita sudah ulik-ulik nih Sobat Kelautan Perikanan mengenai UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau dengan Bapak Iskandar. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Iskandar dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tadi tidak lupa ya Pak, bagi Sobat Kelautan Perikanan yang mau main-main ya boleh ke UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau yang berlokasi di Purbolinggo ya Pak? Iya, di Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur. Oke, mungkin sekian dulu podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya kepada Bapak Iskandar atas sudah meluangkan waktunya Pak hari ini untuk berbagi ilmu dan informasi kepada Sobat Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya
Untuk informasi lebih lanjut bisa follow di Instagram kami Kelautan Perikanan Lampung, di Facebook kami Kelautan Perikanan LPG, dan juga di website kami di dkp.lampungprof.go.id. Sekian podcast hari ini, sampai jumpa di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.